Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengutip pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Unenci dari kelas 11 MPLB 2. Saya termasuk peserta Talenta 2023. Dan saya adalah tim GLS SMK Negeri 1 Indramayu. Terima kasih. Berdirinya saya di sini, saya ingin mendongeng atau menceritakan sebuah kisah yang mana kisah itu berjudul Si Pemalas dan Imam Abu Hanifah. Mengapa saya memilih tema tersebut? Karena saya mendongeng tentang dongeng religi. Baik, langsung saja kita ke ceritanya. Pada suatu hari, Imam Abu Hanifah sedang berjalan-jalan. Lalu, ia melewati sebuah rumah yang mana jendelanya terbuka. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan atau keluhan yang sangat terseduh-seduh dari dalam rumah itu. Begini suara itu berkata, "Aduhai, alangkah malangnya nasibku ini. Tiada seorang pun yang lebih malang daripada aku. Sejak pagi belum ada makanan dan minuman yang masuk ke dalam kerongkonganku. Manakah hati yang berbelas kasih, sudikah memberiku air walaupun sedikit?" Mendengar keluhan tersebut, Imam Abu Hanifah merasa kasihan. Ia pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya dan mengambil sebuah bungkusan yang mana bungkusan tersebut hendak diberikan untuk orang yang menangis. Lalu sesampainya di sana, dengan jendela yang terbuka, Imam Abu Hanifah melemparkan bungkusan itu melalui jendela tersebut. Setelah itu, tanpa basa-basi, Imam Abu Hanifah langsung pergi dan melanjutkan perjalanannya. Sementara si malang itu merasa terkejut setelah menerima bungkusan yang dilempar dari arah jendela, yang mana ia tidak tahu siapa pemberinya. Setelah itu, si pemalas itu membuka isi bungkusan dan ternyata di dalam bungkusan ia melihat sejumlah uang dan secari kertas yang berisi tulisan. Yang mana tulisan itu kira-kira seperti ini. "Hai manusia, tidak wajar engkau mengeluh seperti itu. Kamu tidak perlu mengeluh atas peruntungan nasib. Ingatlah kebaikan Allah. Bermohonlah kepadanya, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, janganlah kamu berputus asa, dan bersungguh-sungguhlah dalam berusaha." Lalu, keesokan harinya, Imam Abu Hanifah kembali melewati rumah tersebut. Dan ternyata keluhan tersebut masih terdengar dari dalam rumah itu. Karena Imam Abu Hanifah mendengar keluhan tersebut, maka Imam Abu Hanifah kembali melemparkan bungkusan yang berisi uang dan secari kertas yang berisi tulisan. Keluhan itu kira-kira seperti ini. "Ya Tuhan, sudilah kiranya memberiku bungkusan seperti kemarin. Hanya sekadar untuk menenangkan hidupku yang melarat ini," katanya. Ia berkata lagi, "Ya Tuhan, jika Engkau tidak memberikanku, maka lebih sengsara lagi hidupku ini." Mendengar keluhan tersebut, Imam Abu Hanifah melemparkan lagi bungkusan yang berisi sejumlah uang dan secari kertas untuk si malang tersebut.
Lalu Imam Abu Hanifah langsung pergi dan melanjutkan perjalanannya lagi. Si malang yang ada di dalam rumah itu sangat terkejut dan sangat merasa senang karena telah mendapatkan bungkusan itu kembali. Tak lupa si pemalas itu membaca tulisan yang ada di dalam bungkusan tersebut. Hai manusia, hai kawan, bukan seperti itu cara kamu bermohon, bukan seperti itu cara kamu berusaha. Perilaku seperti itu namanya apa kira-kira teman-teman? Betul. Jadi perilaku seperti itu bisa dikatakan sebagai pemalas. Nah, sesungguhnya Allah tidak suka orang yang pemalas, orang yang berputus asa, dan orang yang enggan bekerja untuk keselamatan dirinya. Akhirnya si pemalas itu merasa tersadar dan tertampar bahwa kesenangan tidak akan datang sendiri tanpa dicari dan diusahakan. Dan di dunia ini harus terus bergerak dan berupaya. Sebenarnya isi surat tersebut masih panjang teman-teman. Dan si pemalas itu masih melanjutkan untuk membacanya sampai selesai. Pada penutup isi surat, Imam Abu Hanifah menuliskan pesan yang mana ia menyuruh si pemalas itu untuk bekerja. Lalu keesokan harinya, si pemalas itu keluar dari rumah untuk mencari pekerjaan. Dan sejak saat itu, si pemalas itu bertekad untuk mengubah sikapnya agar bisa mengikuti peraturan-peraturan hidup dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa si pemalas itu selalu mengingat nasihat yang diberikan oleh Imam Abu Hanifah yang mana ia dapatkan dalam bungkusan itu. Jadi seperti itu ceritanya teman-teman. Sebelum saya pamit undur diri, sebenarnya banyak sekali pelajaran atau hikmah yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengutip pernyataan yang selalu saya jadikan alarm untuk diri saya sendiri, yaitu salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Aku menggarisbawahi istirahat sebelum lelah. Terkadang kita lebih memilih menikmati kasur empuk dengan jemari yang berselancar di dunia maya, dengan dalih istirahat, padahal kita belum menyelesaikan apa-apa. Ingat, orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan, melainkan mereka dibentuk dari kesulitan, tantangan, dan air mata. Jadi, jika teman-teman mempunyai sebuah impian, maka teman-teman bisa mewujudkan impian tersebut. Artinya, jika kita mempunyai sebuah impian, maka genggam impian tersebut, yakini, kejar, dan berusahalah. Percayalah bahwa impian kita pasti bisa kita wujudkan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan kata-kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.